Tuhan untuk kita malam hari ini. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan, kami berkumpul yang walaupun lewat virtual, tapi kami percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul dan menyerukan nama Tuhan, maka Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari hidup kami. Kesehatan, kekuatan, umur panjang masih Tuhan berikan atas kehidupan kami. Dan kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan isi dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar boleh kami lakukan pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sebagian dari sharing firman-Mu. Dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Untuk sharing firman Tuhan yang mau saya bagikan pada malam hari ini, yaitu saya beri judul tentang tetap maju ke depan. Dan untuk ayat firman Tuhannya itu terletak di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-12 sampai pada ayatnya yang ke-34. Namun di sini dikarenakan untuk ayatnya sendiri ini terlalu banyak, alangkah lebih baik kalau kita membacanya itu masing-masing setelah mungkin selesai untuk sesi baca Alkitab. Dan di sini saya lanjutkan untuk sharing firman Tuhannya. Di dalam hidup ini ada beberapa orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Di sini saya mau berikan beberapa cara untuk kita boleh melewati tantangan kehidupan kita. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa di dalam hidup ada beberapa orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Ada beberapa orang yang kalau kita mengerjakan apa-apa, itu selalu dianggap gak mungkin. Dianggap gak mungkin berhasil lah, seperti itu. Orang-orang tersebut seringkali bukan orang yang jauh dari kita. Justru orang yang suka menganggap kita gak mampu itu orang-orang terdekat kita. Bisa jadi itu mungkin orang tua kita, kakak kita, saudara-saudara kita, atau mungkin bahkan sahabat kita sendiri. Bukan berarti ketika mereka menganggap kita tidak mampu itu bukan berarti karena mereka jahat ya. Namun karena mereka sendiri pesimis dengan apa yang menjadi cita-cita kita, dengan apa yang menjadi harapan kita. Banyak orang yang suka bilang ke orang lain, udahlah gak usah bermimpi terlalu tinggi, nanti jatuhnya itu sakit loh. Atau sering dikatakan, udahlah kau gak usah bermimpi terlalu tinggi, sadari posisimu. Udahlah kamu gak usah bermimpi terlalu tinggi, keluargamu aja hidupnya kayak gitu-gitu aja kok. Bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang berpengaruh negatif sama kita? Seperti contohnya Albert Einstein. Kita tahu kalau kita cari tahu tentang kehidupannya, dia itu dulunya sebelum menjadi orang yang berhasil, dia sering dianggap orang itu bodoh, pemalu, malas belajar. Bahkan dia berkali-kali gagal. Bahkan saat ujian masuk perguruan tinggi negeri pun dia tidak lulus. Tapi siapa yang menyangka bahwa pada akhirnya Albert Einstein justru menjadi orang yang sangat berhasil. Makanya kita jangan pernah menganggap remeh orang-orang yang kecil. Karena bisa aja hari ini mereka di bawah. Kedepannya kita nggak bisa tahu. Orang yang kita anggap di bawah hari ini, bisa jadi kedepannya mereka akan menjadi orang yang sangat sukses dan sangat berpengaruh. Bisa aja orang yang kita anggap bukan siapa-siapa, tapi suatu hari nanti ketika kita bertemu lagi, mungkin dia akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Begitu juga dengan kita. Mungkin hari ini kita merasa, Tuhan aku itu bodoh kok, atau aku tuh gak cantik, aku gak ada apa-apanya. Mungkin banyak orang yang berpikir demikian ya. Tapi percayalah, kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan dan berusaha, maka suatu hari nanti Tuhan itu akan mengangkat kita naik. Karena sering kita dengar firman Tuhan itu mengatakan, aku akan mengangkat engkau naik dan bukan menjadi turun, menjadikan engkau kepala dan bukan menjadi ekor.
Justru karena itu jangan marah kalau orang anggap kita itu bodoh dan gak mampu. Jangan marah kalau orang meragukan kemampuan kita. Karena orang lain itu gak pernah tahu apa yang ada dalam hati kita, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang kita alami, apa mimpi kita, apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Orang itu gak pernah tahu. Karena kebenarannya itu, dunia itu menilai berdasarkan apa yang kita berikan kepada orang lain. Dunia itu menilai kalau orang cantik, orang ganteng, orang pintar, maka diterima. Contohnya kalau kita nyari kerja ya, pasti orang nyarinya itu yang kayak attitude dari pendidikannya seperti itu. Kalau engkau kaya dan bisa memberikan keuntungan ke orang lain, maka pada umumnya dia akan diterima dan dihormati. Banyak orang yang punya bakat, punya nilai, punya kemampuan, tapi dipendam. Karena apa? Karena terlalu mendengarkan omongan orang lain. Banyak orang yang melepaskan mimpinya karena terlalu mendengarkan omongan orang lain, padahal Tuhan udah bilang, Tuhan udah berbicara bahwasanya dia harus kejar mimpinya itu. Tapi dia terlalu mendengarkan apa yang orang lain katakan. Karena kalau kita mendengar semua omongan orang itu, kita nggak bakalan bisa hidup. Karena apa? Ketika kita mau mengerjakan sesuatu, kita udah nekat nih. Tiba-tiba kita dengar orang ngejas, dengar orang bilang nggak bisa. Akhirnya kita nggak jadi untuk melakukan hal itu. Kita mau belajar dari kisah Samuel ya. Justru itu tadi saya katakan bahwa untuk ayat firman-Nya itu dari 1 Samuel 17 ayatnya yang ke 12 sampai kepada ayatnya yang ke 39, kita bisa baca sendiri nantinya. Di sini kita tahu adalah kisahnya tentang Daud mengalahkan Goliat. Yang kita tahu bahwa Daud itu menang melawan Goliat. Tapi tanpa kita tahu bagaimana perjuangan Daud untuk bisa sampai kepada kemenangan itu. Apa yang Daud alami untuk bisa mencapai kemenangan itu sendiri. Di sini kita belajar dari 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-11 saya bacakan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kalau kita baca ayat ini, Samuel datang itu ke rumah Daud, ke rumah orang tuanya Daud itu adalah untuk mencari raja selanjutnya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika orang tua Daud sudah tahu bahwa Samuel akan datang ke rumahnya, dia justru menyuruh Daud untuk pergi mengembalakan kambing dombanya, dan dia tidak perhitungkan oleh ayahnya Isai. Mungkin di dalam keluarga kita juga mengalaminya ya. Orang tua kita lebih sayang mungkin sama abang kita, atau lebih sayang sama kakak kita, atau lebih sayang sama adik kita, dan Daud juga mengalaminya. Makanya dikatakan dalam Mazmur pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-10, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Kita belajar dari seorang tokoh di Alkitab ini, yaitu Daud tadi. Sebelum meraih kemenangan yang sebenarnya, sebelum Daud mengalahkan Goliat, sebenarnya Daud mengalami berbagai tantangan dalam hidupnya. Yang pertama, tantangan yang dialami Daud adalah penundaan. Dalam Samuel pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-13, di sini saya bacakan, "Ketiga anak Isai yang besar-besar itu telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab anak sulung, anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga ialah Syama." Daudlah yang paling bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Di sini dikatakan setiap kali Daud pergi ke medan perang, ayahnya selalu menyuruh kakak-kakaknya saja yang pergi. Justru Daud sendiri disuruh pulang mengembalakan domba-dombanya. Dia hanya disuruh ke medan perang itu untuk mengantarkan makanan bagi kakak-kakaknya yang ada di medan perang. Tetapi kenapa Daud disuruh pulang oleh ayahnya?
karena ayahnya itu tidak percaya kepada Daud. Ayahnya nggak yakin kalau Daud itu mampu ada di dalam medan perang tersebut. Makanya setiap kali Daud meminta kepada ayahnya untuk ikut berperang, justru ayahnya selalu meminta Daud untuk pulang. Makanya di dalam hidup ini penundaan bukan berarti Tuhan itu nggak buat apa-apa dalam hidup kita. Penundaan bukan berarti pintunya itu nggak dibuka oleh Tuhan, ataupun bukan berarti doa kita nggak dijawab. Tapi kadang-kadang penundaan Tuhan izinkan boleh terjadi untuk meluruskan motivasi kita, untuk membuat kita semakin mengandalkan Tuhan. Karena kadang-kadang apa yang kita dapatkan dengan mudah itu kita anggap sepele, dan apa yang kita dapatkan dengan susah payah itu justru akan lebih kita hargai. Kalau kita kerja di sebuah kantor, mungkin kita kerjanya itu jauh lebih bagus, lebih pintar. Tapi ketika ada promosi, justru kita nggak diangkat. Bos justru memilih mengangkat orang yang kerjaannya itu yang biasa-biasa aja. Mungkin dia malas-malesan, tapi dia pintar cari muka sama bosnya. Jadi kita tuh nggak perlu marah untuk hal-hal yang seperti itu. Sabar aja. Karena seringkali penundaan itu jadi satu cara Tuhan untuk memproses kehidupan kita. Apalagi dalam hal yang mungkin diharapkan itu, contohnya mungkin pernikahan. Jangan berpikir kayak, aduh umurku udah tua nih. Mungkin udah orang-orang pada nanya, kapan nikahnya? Gak usah buru-buru untuk nikah. Karena apa? Pernikahan itu bukan lomba lari cepat yang siapa cepat dia dapat. Tapi pernikahan itu adalah suatu hal yang sakral, yang bisa sampai di pernikahan itu kita harus punya persiapan yang matang. Kita harus punya tujuan yang matang. Karena pernikahan itu sekali seumur hidup, sakral. Kita mengikat janji bersama Tuhan. Percayalah bagi Tuhan bahwa saat ini mungkin yang belum dapat pasangan itu Tuhan sedang sediakan pasangan yang terbaik bagi kita. Kadang-kadang ikut Tuhan ada penundaan, tapi kita harus sabar. Dia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya, seperti judul lagu yang mungkin kita sering dengar. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik, walau kadang tak dapat dimengerti. Karena kita manusia nggak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Di tengah perjalanan kita menyusuri Tuhan, iblis akan selalu melakukan berbagai-bagai cara agar kita tidak sampai kepada janji-janji firman Tuhan. Iblis akan melakukan berbagai cara agar kita tidak menggapai penggenapan firman Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan adalah bahwa tantangan Daud ketika mencapai kemenangannya melawan Goliat, yang pertama tadi dikatakan penundaan, yang kedua adalah ketakutan. Tantangan kedua yang dialami Daud ini ada di dalam 1 Samuel pasal yang 17 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Kita tahu bahwa Goliat itu adalah sosok yang tinggi, yang besar. Dia adalah panglima perang. Siapa orang yang tidak takut dengan orang yang memang udah mahir di bidangnya? Sementara orang-orang yang ada di sana untuk dari segi ukuran badan pun mereka sudah kalah seperti itu. Dan ketakutan itu bisa jadi juga ada dalam diri Daud. Ketakutan menyerang Daud, seluruh orang di Israel mengalami ketakutan karena yang namanya Goliat. Karena di dalam Alkitab dicatat bahwa tinggi Goliat itu 6 hasta sejengkal. Tetapi Daud menang atas ketakutan itu. Kalau mimpi kita hari-hari ini tidak mengintimidasi kita, berarti kita itu mimpi terlalu kecil. Kalau mimpi kita tidak membuat kita takut, berarti mimpi kita itu masih kecil. Tetapi kalau mimpi kita mengintimidasi kita dan membuat kita takut, berarti kita tahu bahwa Tuhan kita dapat, Tuhan kita mampu untuk memberikan kekuatan pada kita untuk mencapai mimpi itu. Jangan bermimpi yang kecil, tetapi bermimpilah yang besar karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu besar. Batas mimpi kita dengan Tuhan itu adalah iman kita kepada Tuhan.
Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kita kalau minta sama Tuhan itu jangan minta yang setengah-setengah, dalam artian bukan berarti kita mintanya itu untuk kepentingan kita pribadi ya, atau untuk hal-hal yang bersifat duniawi, bukan. Kita minta itu yang memang kita butuhkan, yang memang kita perlukan dalam kehidupan kita. Saya pernah dengar pendeta ngomong kayak gini, kalau kita minta sama Tuhan itu, mintalah yang besar. Sebagai contoh, ketika kita mau isi air, kita menyediakan 1 botol aqua dengan 1 gelas. Mana lebih cepat terisi, botol aqua atau botol gelas? Jawabannya adalah botol gelas. Kenapa? Karena wadah botol gelas itu besar pembuka atasnya. Jadi ketika air dicurahkan dari atas, maka dia menampung lebih banyak dibanding botol aqua yang kecil. Lubang untuk masuk air itu pun kecil seperti itu. Itulah kayak seperti ilustrasi ketika kita meminta permohonan kita kepada Tuhan. Kebanyakan dari kita pilih jalan yang mudah. Kita memilih cara yang gampang, kita memilih cara yang nyaman. Makanya sering manusia itu tidak suka dengan yang namanya ketidakpastian. Mungkin kita bisa cari ya di internet, ada cerita tentang The Black Door Story. Dalam sebuah cerita ini menceritakan tentang di dalam sebuah tahanan, jenderalnya itu memberikan 2 pilihan untuk tawanan-tawanannya. Dia memberikan pilihan pertama, yaitu meninggal dengan cara ditembak dengan regu penembak, atau yang kedua dengan cara memilih black door, pintu hitam, yang di balik pintu hitam itu belum tahu apa isinya. Dan kebanyakan tawanan itu memilih ditembak oleh regu penembak dan lalu mati. Kenapa? Karena mereka khawatir di balik pintu itu mungkin nanti akan terjadi cara penyiksaan yang lebih keji. Lebih baik ditembak, meninggal, udah nggak ada ngerasain sakit seperti itu. Setelah semuanya selesai, pilihan selesai, lalu prajuritnya penasaran bertanya kepada jenderalnya, "Jenderal, apakah yang ada di balik pintu hitam itu?" Lalu jenderalnya menjawab, "Kebebasan." Berarti kalau mereka memilih untuk membuka pintu itu, mereka bebas. Jenderalnya menjawab, "Iya." Namun nyatanya mayoritas mereka lebih memilih ditembak. Manusia tidak pernah suka dengan yang namanya tidak. Kalau ketakutan yang kita alami ini, kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sandarkan ke alamat yang benar. Kita sadar bahwa kita itu butuh Tuhan. Maka ketakutan kita itu akan menjadi bukti bahwa saudara dan saya, kita semua butuh Tuhan. Tidak ada orang di dunia ini yang gak butuh Tuhan. Kita gak boleh sombong, jangan merasa kita gak butuh siapa-siapa, jangan merasa uang yang kita miliki bisa selamatkan kita, jangan kita merasa hebat karena kita kaya, jangan merasa kita paling pintar karena kita mungkin lulusan terbaik. Karena ada banyak orang yang makin kaya, makin sukses, justru makin lupa sama Tuhan. Untuk apa kekayaan, jabatan, dan lain-lain? Kalau ketika kita sakit, kita nggak bisa menikmati makanan yang enak, karena kita harus makan sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter. Atau kita punya rumah yang mewah, tapi nggak bisa kita nikmati, karena kita harus masuk rumah sakit. Orang banyak mengejar kekayaan, sampai harus bekerja, sampai lupa waktu, lupa dengan jam-jam kebersamaan dengan keluarganya. Karena apa? Karena sibuk mencari uang. Kalau kita kaya, ya puji Tuhan. Tapi jangan harta yang kita miliki itu menjadi sandaran bagi kita. Kalau kita pintar, puji Tuhan. Tapi jangan kepintaran kita itu juga menjadi sandaran kita. Tetapi biarlah semakin naik kita, semakin kaya kita, semakin hebat kita. Biar Tuhan yang menjadi sandaran kita. Ditolak itu biasa, tapi jangan itu yang membuat ciut iman kita. Kita perlu cek pertemanan kita, karena ada beberapa orang yang kita temani mungkin justru menjadi teman yang menjauhkan kita dari Tuhan. Mungkin di kantor
atau di lingkungan pertemanan kita, circle kehidupan kita sehari-hari, ada teman yang di depan kita dia manis, tapi di belakang kita justru dia menjatuhkan kita. Untuk itu kita perlu mencek pertemanan kita ya. Karena Alkitab katakan kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena banyak orang hari-hari ini yang justru senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ada orang yang menaruh pengaruh buruk kepada kita, dan kadang-kadang kayak membuat kita down, mengintimidasi kita lewat perkataannya, lewat tingkahnya seperti itu. Lalu yang ketiga, tantangan apa yang Daud alami ketika mencapai kemenangannya? Yang pertama penundaan, yang kedua adalah ketakutan, dan yang ketiga adalah intimidasi dari para ahli. Dalam Samuel pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-32 sampai ke-33 dikatakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Kita tahu kalau kita bertanya sama orang yang memang udah ahli di bidangnya, yang emang dia udah mengerti, maka kita akan percaya dengan apa yang dia katakan. Saul yang kita kenal, kalau kita baca Alkitab lagi dari awal, dikatakan Saul adalah mantan panglima perang. Dia diangkat menjadi raja karena dia selalu menang dalam setiap peperangannya. Namun di sini Saul justru mengatakan, kamu itu terlalu muda untuk mengalahkan Goliat. Karena Goliat itu dari kecilnya dia udah terbiasa dengan peperangan. Contohnya kayak Goliat itu udah sering berperang, sementara Daud justru dia itu tidak pernah berperang dan kegiatannya sehari-hari juga hanya untuk mengembalakan kambing domba ayahnya. Tetapi orang yang amatir ikut Tuhan itu akan mengalami profesional karena dia berpegang sama satu nama, yaitu Raja di atas segala raja. Contohnya yang membangun kapal Nuh bukan orang yang ahli di bidangnya membuat bahtera, tapi kita tahu Nuh berhasil membuat bahtera, dan bahtera itu bertahan sampai kepada air bah surut tanpa mengalami